Step 2 dari 8 langkah perbaikan, yaitu menetapkan target. Manfaat dari penetapan target ini adalah memberikan arah perbaikan dan juga mendorong pencapaian tujuan yang lebih baik. Cara untuk melakukan penetapan target berdasar kepada SMART: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time Frame. Tools pertama dari step 2 yaitu stratifikasi. Konsep memilah-milah dan membagi-bagi data. Berikut adalah contoh penggunaan stratifikasi dan tanpa stratifikasi. Tools 2 dari step 2 adalah checksheet atau lembar data. Karakteristik dari checksheet ini adalah menggunakan simbol-simbol khusus. Mendayagunakan konsep stratifikasi digunakan saat proses sedang berlangsung dan berfungsi sebagai sarana inspeksi dan sumber data untuk analisa yang lebih lanjut. Berikut adalah contoh checksheet atau lembar data yang dilakukan saat proses sedang berlangsung. Tools ketiga di step 2 adalah Pareto diagram. Definisi dari Pareto diagram ini terdiri dari dua grafik, yaitu grafik balok dan grafik garis. Yang kedua, menunjukkan kumulatif data. Dan yang ketiga, menunjukkan data yang prioritas. Tools berikutnya di step 2 adalah histogram. Fungsi dari histogram ini adalah untuk menunjukkan penyebaran atau kontribusi data dalam satu periode pengukuran waktu tertentu. Tools berikutnya di step 2 adalah grafik. Grafik terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah grafik balok. Fungsi dari grafik balok adalah untuk membandingkan antara satu atau lebih faktor dalam periode waktu pengukuran tertentu. Tools yang kedua adalah grafik garis. Fungsi dari grafik garis adalah untuk menunjukkan tren atau kecenderungan suatu faktor dalam periode waktu tertentu. Grafik yang ketiga adalah grafik pie. Grafik pie digunakan saat kita ingin menunjukkan proporsi dari satu periode waktu pengukuran tertentu. Setelah kita berbicara tentang semua tools yang ada di step 2, selanjutnya kita melakukan penentuan judul. Judul ini diambil dari data prioritas persoalan. Judul adalah prioritas masalah yang ingin diselesaikan agar tema yang sudah kita tentukan di step 1 dapat tercapai. Dalam penentuan judul harus mengandung 4 unsur berikut. Yang pertama adalah tujuan atau sasaran mutu. Yang kedua, lokasi improvement yang akan dilakukan. Yang ketiga, hasil akhir yang ingin dicapai. Dan yang keempat, waktu penyelesaian dari perbaikan tersebut. Setelah mendapatkan judul yang ditentukan, silakan tuangkan judul tersebut ke dalam proposal perbaikan untuk dimintakan persetujuan ke atasan Anda masing-masing. Dan berikut adalah contoh proposal perbaikan.